Sekarang kita mulai jagang sejarahnya bersama Bapak Joko sama Pak Ayib. Halo, selamat malam Pak Joko, Pak Ayib. Selamat malam. Kita masih dalam acara dalam tema nama Tombronegoro, Pak ya. Ya, kita lanjutkan. Lanjutkan lagi, mungkin ada penemuan-penemuan lain yang berkaitan dengan nama Tombronegoro, Pak. Siapa? Memang ada. Jadi kita ulangi lagi masalah keberadaan Tombronegoro yang kita identifikasikan itu sebagai Condronegoro. Condronegoro. Ya, Condro Adiningrat ya. Condro Adiningrat inilah yang yang asalnya dari Bupati Juwana tadi. Iya. Kemudian pindah ke Pati. Di tahunnya kira-kira antara tahun 1896 sampai 1904 meninggal. 1904 ini. Ya. Juwana digantikan oleh Astrowijoyo yang mewakili Condro Adiningrat tadi. Kemudian ketika Astrowijoyo itu meninggal di 1901, barulah yang Juwana yang tadinya kabupaten itu dijadikan distrik atau kawedanan. Nah, agaknya penyatuan dari Kabupaten Juwana ke Kabupaten Pati ini menurut kalau diinterpretasikan berdasar dari nama Tombronegoro, ini agaknya Tombronegoro itu suatu pasemon, lambang Tombro yang secara fisik itu adalah ikan mas Tombro itu ya, yang bersisik emas indah gitu, tapi bermata lebar dan bermulut lebar. Kita interpretasikan itu bahwa dikala Condro Adiningrat itu menyatukan Juwana dengan Pati, ini seakan-akan itu Juwana itu dikecewakan atau semacam perasaan dimasukkan, artinya dilahap oleh Pati gitu loh. Berdasar peta 1858 dari peta Belanda, wilayah Kabupaten Juwana itu yang di sebelah utara, yang dari yang sekarang itu Kecamatan dari Jaksa sampai kemudian di Kecamatan Tayu, itu dulu adalah wilayah Kabupaten Juwana. Tapi waktu itu disebut Kawedanan atau Kadembangan Sulawesi dari Jaksa itu. Kadembangan Sulawesi, namun distrik ibu kotanya di dari Jaksa, gitu. Tapi disebut Kadembangan Sulawesi. Ini non sewu Pak Joko, Sulawesi itu kalau mungkin kebanyakan orang tidak tahu, mungkin Tlogoungu itu ya. Sulawesi memang sekarang masuk Kecamatan Tlogoungu. Sulawesi Tlogoungu. Cuman dulunya itu nama Sulawesi itu menjadi nama Kadembangan. Cuman di era Belanda itu pusat pemerintahannya itu dipindah di dari Jaksa. Nah itu ketika Kabupaten Juwana masih berdiri masih di wilayahnya Juwana. Cuman ketika disatukan dengan Pati, nah itulah baru dimunculkanlah dari Jaksa. Nah sementara bagian wilayah Pati itu justru kalau perbatasannya mulai
ini runting ya. Mulai runting. Ya sekarang ya runting itu. Untuk panggung ngepung rejo atau apa itu? Ngepung. Itu sampai ke wilayah selatan. Itu wilayahnya Kabupaten Pati. Selatan sebelah selatannya Sungai Juwana itu. Oh, sebelah selatan. Di Gabus sampai Sukolilo. Yang waktu itu disebut Cengkal Sewu. Kadipaten Cengkal Sewu. Ya, yang kemudian menjadi Kabupaten. Ini mestinya ada perombakan besar-besaran ketika di era Condronegoro ini mestinya ya. Ya, ada perombakan administrasi wilayah. Nah, itulah tadi ketika Pati yang tadi wilayahnya dari cenderung ke selatan, jadi katakan Pati itu dulu tidak punya pantai. Yang justru mempunyai pantai itu Kabupaten Juwana. Makanya ketika Juwana itu disatukan dengan Pati baru punya itu memiliki pantai. Jadinya tambah kaya. Makanya itu kayaknya disimbolkan dengan lebarnya mulutnya ikan tombro. Jadi dimental malam menelan gitu, menelan wilayah. Gitu. Dengan penggambaran dengan ikan mas, sisik emas itu kan simbol kekayaan. Oh iya. Barangkali begitu. Oke Pak Joko, kita sebelum kita lanjut kita kasih yang lewat dulu Pak Joko ya. Harbos FM Jos Bloko. Kita lanjut lagi untuk Jagong Sejarahnya. Mungkin ada mitra Arpos yang ingin gabung, silakan saja bisa lewat SMS atau kirim WA di 0855 266 1026. Monggo silakan kita ngobrol dengan santai di malam hari ini tentang sejarah Kota Pati yang masih berkaitan dengan nama Tombronegoro. Oke Pak Joko, kita lanjutkan lagi sampai di mana tadi? Jadi kita lanjutkan bahwa setelah perpindahan Tombronegoro ataupun Condro Adiningrat ke Pati dari Juwana Pak ya? Juwana ke Pati, dari timur ke barat. Inilah yang kemudian dalam babat dibuat sebuah dongeng Langendrian. Dibuat dongeng. Ya, dongengan gitu. Seakan-akan buat cerita perpindahan dari Kemiri ke Kaburungan. Kemiri ke Kaburungan. Yang kenyataannya di peta tahun 1858 ya. Itu tidak ada ya Pak ya? Kaburungan belum ada. Yang ada adalah Pandian. Burungan yang tahun 1855 itu 58 itu Pandian ya. Pandian. Oh, Pandian bukan Burungan. Bukan. Belum ada berarti. Di wilayah yang antara Kaburungan sampai yang sekarang ada Desa Kemiri itu wilayah Kaburungan pun masuk wilayah Kemiri, tapi disebut Kemiri Kulon. Yang tersisa sekarang itu Kemiri Wetan. Yang Kemiri sekarang ini, Pak ya. Ya, Kemiri sekarang ini. Lalu dinasti Condronegoro ini kita masuk aja langsung ke dinasti Condronegaran. Itu mulai perpindahan dari sebelumnya mungkin Kutha Projone itu tidak orang Indonesia saiki ya di Kaburungan ya Pak Joko ya. Apakah kemungkinan ada tempat lain sebelum di Kaburungan? Pastinya kan ada itu. Kayak semacam bapaknya Condronegoro, Condro Adiningrat, yaitu Condronegoro yang ketiga kalau nggak salah. Itu kan mungkin mulai membangun Kutha Projo yang sekarang jadi Kutha Projo yang di Kaburungan itu. Itu sebelumnya kira-kira di mana ini? Nah, begini, kita flashback. Jadi siapa ayah Condro Adiningrat? Ya, dia adalah Condro Adinegoro. Dia mendapat gelar Pangeran Adipati. Penyebutan gelar pangeran ini bukan Condro Adinegoro ini keturunan seorang ratu raja, enggak. Ini cuma penghargaan dari Belanda
karena jasa-jasanya yang besar itu maka diberi gelar Pangeran Adipati. Nah, Condro Adinegoro inilah yang berjasa dalam membangun kota Pati yang saat ini. Ada beberapa tinggalan jejak-jejak pembangunannya, misalnya itu yang diawali dari Masjid Gambiran. Kita lihat Masjid Gambiran itu Iya Pak Joko, ada prasastinya kalau tidak salah itu. Ada. Nah, itu disebut bahwa pembangunannya itu, kalau saya bacakan prasastinya ya. Di Masjid Gambiran itu Pak. Ya. Penget pendamelanipun Masjid Dusun Gambiran, Distrik Nagari Pati, panuju panjenenganipun Bupati Nagari Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Condro Hadinegoro, leader daerah saking Nederland. Seloyo itu maksud Seloyo itu Leo maksudnya itu, cuman ini mungkin penulisannya salah. Soho medali jenis songsong gelap lan penghulu Imam Nagri Pati Mas Haji Thoib. Awit duduk siti ing dinten Kamis Wage tanggal 29 Dzulhijjah tahun Jak Hijrah Nabi 1302 Warsa Jawi 1807 utawi tanggal 9 Oktober 1885 lan dadosipun pindah wau masjid ing dinten Jumat Kliwon tanggal 17 Jumadil Akhir tahun Dal Hijrah Nabi 1303 Warsa Jawi 1808 utawi tanggal 2 April 1886. Jadi itulah Gambiran, Masjid Gambiran itu dibangun 1885 sampai 1886 itu atas jasa Condro Adinegoro. Ya. Bapaknya siapa tadi? Nah, itu ayahnya Condro Adiningrat. Nah, kemudian ada terkait dengan Masjid Gambiran itu dengan Masjid Pati yang sekarang, Masjid Baitunur. Itu juga ada prasastinya kayaknya. Ada. Nah, anehnya bahwa pembangunan Masjid Baitunur di Pati itu justru pas prasastinya di Masjid Gambiran itu tertanggal tahun Hijrah 1261 atau 1845 Masehi. Itu itu prasastinya itu dipasang di Gambiran. Anehnya di situ, kenapa kok tidak dipasang di Masjid Pati? Nah, kemudian ada lagi prasasti yang berada di Masjid Pati itu pada mimbar Masjid Pati. Itu tertulis itu adalah hadiah dari Adipati Haryo Condro Adinegoro tadi. Itu disebut Yoso dalem Kanjeng Raden Adipati Haryo Condro Adinegoro ing mimbar Masjid Negari Pati punika wulan Jumadil Awal tahun Dal tahun Alfun Bami Ataini Wasabuna atau 1270 Hijrah utawi wulan Januari tahun 1854. Itu prasasti yang ada di mimbar Masjid Pati. Meskipun pembangunannya itu dimulai 1845. Nah, berarti Gambiran sama Pati dulu mana itu Pak? Justru begini, ini kan pembangunan ya. Tentunya lebih dulu Gambiran, meskipun tahun renovasinya jatuhnya di 1856 tadi 5 dan 1886. Cuman sebelum itu ya, jauh sebelum Bupati Condro Adinegoro membangun Masjid Pati itu, di Gambiran itu ada jejak beberapa tokoh ulama seperti Mbah Cungkruk itu yang paling kuno itu kita bicarakan besok aja. Terus Ajam Zah Indro Kusmo.
Soleh. Itu artinya kan jauh sebelum Condro Ati-Negoro membangun masjid itu, di situ di wilayah Gambiran itu tentunya sudah ada masjid. Cuman kemudian direnovasi atau mungkin Bupati Condro Ati-Negoro membangun lagi dengan gaya arsitektur kolonial. Nah, karena ada tinggalan ciri masjid Gambiran yang secara tradisional ada itu dari apa itu disebut tiang makutonya itu loh, makuto masjid itu yang di atas itu loh. Mustoko itu dari dibuat dari semacam keramik gitu. Itu yang makuto itu sekarang itu berada di Masjid Tawangharjo. Dipindah di sana. Tawung. Nah, itu dipindah di sana. Artinya keberadaan masjid di Gambiran itu sudah ada sebelum Bupati Condro Ati-Negoro membangun gitu. Nah, di sini kita bisa kaitkan dengan keberadaan para tokoh ulama yang ada di Gambiran. Nah, saya tertarik di Gambiran itu ada tokoh yang disebut Kyai Murtomo. Oh iya, saya pernah dengar itu. Makamnya belakang masjid, Pak. Di seputaran Gambiran, di belakang masjid, tidak di belakang masjid persis, tidak ada di RT berapa gitu. Di wilayah kampung situ ada. Itu menurut dari salah satu keturunannya Kaur Kesra Desa Sukoharjo, Pak Fadli apa itu. Itu Kyai Murtomo itu prajuritnya Diponegoro. Laskar Diponegoro. Yang menurut tutur dari Pak Fadli itu di situ Kyai Murtomo itu di situ membangun pesantren. Nah, ya, dan diwacanakan oleh Pak Fadli yang kemudian ditulis Pak salah satu guru SMA Padi itu di situ adalah pesantren atau pusat keislaman atau apa itu pembelajaran kajian pesantren. Tapi saya merasa ada kejanggalan di situ. Di masa-masa perang Diponegoro. Nah, ini masanya ayahnya Condro Ati-Negoro. Dengan nama Condro Negoro yang kedua kita sebut itu. Itu tahun kalau Adipati Condro Nagoro tadi kan di tahun 1829 sampai 1895. Nah, kita naik ke Condro Nagoro. Ini 1812 sampai 1829. Ini cerita bagaimana Kyai Murtomo kok bisa berada di wilayah Gambiran. Yang padahal di waktu itu Pati itu sudah dikuasai oleh Belanda. Dan Murtomo adalah prajurit Diponegoro yang anti Belanda. Bagaimana Kyai Murtomo bisa mendirikan pesantren di situ? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Bisa saja kalau Kyai Murtomo mendirikan pesantren di situ, kalau dia ngawulolondo, itu bisa. Tapi kalau dia berontak, tetap anti Belanda, tetap di situ pasti ada konflik, peperangan. Nah, ini dalam tutur ada diberitakan bahwa oleh Pak Fadli bahwa di wilayah Gambiran yang tadinya itu menjadi pusat keislaman di wilayah Padi itu kemudian lenyap. Tidak berkelanjutan lagi. Iku goro-goronya apa iku, Pak? Nah, ceritanya itu ada banjir besar di situ. Di situ ada banjir besar. Nah, di situ memang ada sungai. Ya, memang ada sungai situ, Pak. Nah, tapi begini. Sungai itu kan ada sungai tapi kan lebih besar dengan Sungai Juwana. Nah, katakan ada banjir besar. Yang diceritakan dalam tutur itu, kemudian masyarakatnya, penduduk warga situ mengungsi, pindah, kemudian senyap. Tapi kenyataannya masih ada juga penduduk di situ, dan tinggalan masjid itu yang di era Condro Nagoro membangun lagi. Artinya tidak ada warga yang pindah.
sebagian masih ada yang tinggal di situ. Oh iya. Apa mungkin itu yang dimaksud banjir itu banjir geteh piye kok. Nah, Perang di sini- mungkin. Peperangan mungkin Pak. Nah, Kasusnya kayak ini Anda yang bicara loh yang kalau terjadi peperangan. ya tapi kayaknya kan gitu loh. Jadi ini banjir kok ora sebaene nek banjir mesti balik meneh. Beritanya cuman gitu tok, tutur Itu banjir. Dari tuturnya cerita seperti itu Pak. Ada banjir terus hilang lenyap gitu. Nah, kan aneh. banjir. Sementara Ki Murtomo itu prajurit Diponegoro yang anti Belanda. Nah itu sing jadi pertanyaannya malah di situ. Sementara Condronegoro itu dinasti Condronegoro berbaik atau bergabung dengan Belanda atau bupatinya Belanda. Sementara Ki Murtomo itu memberontak Belanda. Lo kok bisa bikin pesantren yang di tempat-tempat perkota, artinya di sentra pemerintahan. Ini kan yo aneh kan? Aneh. Nah, itulah kejanggalan. Makanya kalau kita baca itu bukan banjir, ya banjir darah, betul itu. Iya, banjir darah, sepakat. darah. Akhirnya sepakat ini kok. Ada peperangan gitu ya. Ada peperangan di situ. Ada peperangan terus ada. Jadi tidak mungkin Ki Murtomo bikin Iku nek turu-turu kayak kasus modal itu, Pak. Betul. Modal yang di itu loh Mbak Nyurip itu loh. Modal terus gimana itu ceritanya itu? Cerita. Iya ndak tahu. Iya bisa ceritanya. Denger ae. Iya. Sok ae sok diceritakno, Pak. Jadi kalau di Gambiran ada masjid, mungkin di situ dulu memang ada pemerintahan Pak, mungkin Pak. Nah, saya kira kalau ada masjid, ya mesti ono alun-alun, ono dalam pendopo kabupaten, ono penjara dan sebagainya. Dan wilayah itu kan di seberang Gambiran sendiri kan juga ada bangunan karesidenan. Iya, ada karesidenan. Jaraknya enggak kan. Dan kenapa makam-makam Condronegoro itu di Puri? Di Puri. Puri ya. pun dekat daerah situ. Daerah Gambiran sama. Dan kalau Anda lihat itu beberapa makam bupati-bupati kuno itu dari desa Gambiran, Mataraman sampai Tisari, Mutiarjo, ada Megasari, ada Mengoneng, terus ada sampai Lawang Jepet. Artinya wilayah itu dulu jelas itu pernah menjadi pusat kekuasaan pemerintahan di Pati kala itu. Ya. Sehingga ya agak janggal kalau Ki Murtomo membuat pesantren di situ. Artinya dia sampai di situ ya melakukan perlawanan. Iya terhadap Belanda. Jadi terjadi banjir darah tadi. Terjadilah banjir darah. Di Semokno dadi banjir tok lho. Banjir tok. Itu kenapa kok cuma disebut banjir? Itu aneh kan cuma disebut banjir karena sungai. Ya podo karo modal itu kan kemarin kan gitu kita telusur itu loh. Ketika kita telusur kan banjir terus wonge do modal ning gone gandong di daerah Sujen. Jadi kayaknya peristiwa-peristiwa berdarah itu kayaknya disenyapkan atau disembunyikan oleh pemerintah Belanda waktu itu atau pemerintahan di kala dinasti Condronegoro itu. Lalu memang dulu kan orang-orang kalau menceritakan kan pada takut kepada yang mungkin gitu. yang urusan kuasa, ada pemerintah lah istilahnya. Dan memang di era Condronegoro itu memang masa-masanya Condronegoro yang kedua ya, di masa-masanya pemberontakan Pangeran Diponegoro dan sebagian pengikut-pengikutnya itu tersebar, ada yang masuk di wilayah Pati, di wilayah Kendeng. Nah di era Condro kedua inilah ada catatan. Condro kedua Pak ya. Nah, Condronegoro kedua tadi dia bersama juru tulisnya Rono Wijoyo itu catatan Rono Wijoyo juru tulisnya ketika itu mengikuti Bupati Condronegoro menumpas Keraman Serang. Serang Jawa Barat Pak. Serang Purwodadi. Serang Purwodadi. Nah inilah kenapa rata-rata masyarakat Pati itu kok muncul dalam cerita ketoprak itu terkait peperangan Pati dengan Serang, Serangnya di Banten. Serangnya di padahal nggak jauh-jauh. Di selatan ini di sekitar wilayah antara Purwodadi, Sragen atau Purwodadi Solo
ada nama Serang, yaitu Kali Serang. Ini Ageng Serang. Nah, inilah Ageng Serang itu. Dari situlah muncul tokoh pendekar wanita, Nyai Ageng Serang. Nyai di sana Pak ya, di Serang situ. Ya, Solo itu. Nah, itu penasihat perangnya Pangeran Diponegoro. Oh iya. Jadi kalau diberitakan bahwa Condronegoro yang kedua ini numpas Kraman Serang, itu terkait pemberontakan Serang. Bukan Serang Jawa Barat sana. Bukan, gitu bukan ya. Cuman dalam ketoprak kemudian dibangun Serang Jawa Barat. Dilarikan cerita itu dilarikan ke Serang Banten. Artinya ini ada indikasi bahwa peristiwa peperangan di Pati terkaitnya Serang masih ini disembunyikan. Dan masih berlangsung lama itu. Berlangsung lama sebelumnya. Dari mungkin di era Condronegoro pertama, terus kedua. Oke, mari kita lanjut ke Condro I. Keberadaannya. Mulai itulah. Berarti Condronegoro yang ketiga, bapaknya itu, ayahnya Condronegoro Adiningrat tadi. Di masa Condronegoro yang ketiga ini tentrem-tentremnya mungkin. Dari itulah mungkin pembangunan mulai dibangun. Jadi pasca perang Diponegoro itu kan kondisi politik peperangan dan sebagainya sudah kondusif, aman gitu loh. Ya oke. Sebelum dilanjut lagi Pak, yang kita kasih yang lewat dulu. Tot Jagung sejarahnya di malam hari ini bersama Yayasan Arga Kencana. Oke, masih bersama Pak Joko sama Pak Ayub malam hari ini, dan mungkin mitra Arpos yang ingin gabung bisa ikutan jagung di acara Jagung Sejarah di malam hari ini, bisa lewat SMS atau kirim WA di 0855 266 1026 lo monggo dan silahkan ya. Dan Pak Joko selamat malam Pak Ayub. Kita lanjut lagi sampai mana tadi? Sampai Condronegoro 1, Condronegoro 2, Condronegoro 2 ya. Condronegoro kedua bertahta kira-kira 12 sampai 29. Pada waktu itu masih rame-rame pemberontakan itu Pak. Jadi itu ada pemberontakan, terutama pemberontakan ini Diponegoro. Mestinya dari 25 sampai 30 ini kan jeda waktu yang luar biasa ono pemberontakan. Ya, terkait dengan Ki Murtomo tadi ya nampaknya itu sudah mulai ono telontong-telontongnya lah. Jadi banjir darah, itu artinya Ki Murtomo berjuang semaksimal mungkin melawan penjajah atau melawan Belanda, yang dimana pada waktu itu pusat kekuasaannya kira-kira di Kebiren itu Pak. Dan ono iso kita tarik kesimpulan. Jan-jane iki nek prosesi boyongane nek kudune nek Gambiran ke Magersaren yang sekarang jadi wilayah namanya Borongan itu. Artinya peristiwa boyongan inilah yang mungkin ditengerai dengan nama desa Borongan di tahun-tahun di era Condronegoro yang terakhir itu ya Pak ya. Atau kalau tidak, harusnya itu boyongannya yo saka wetan mengulon iku kudune Konjuwono ke tempat sekarang itu, kabupaten yang sekarang. Harusnya kan gitu. Ya toh. Terus monggo kita lanjut yang Condronegoro yang kedua tadi Pak. Ya gini. Jadi di masa Condro kedua sampai 1829 itu karena skala pemberontakan Diponegoro berakhir di 1830. Mulai sejak itu Karisidenan Japara dipindah, pusat ibu kota Karisidenan Japara dipindah ke Pati sebagai ibu kotanya. Jadi Pati itu Karisidenan Japara. Tidak ada waktu itu Karisidenan Pati. Belum ada. Adanya setelah tahun berapa itu Pak? Tahun zaman Republik. Sudah masuk Republik sudah atau ya. minimal mungkin zaman Jepang. Gitu loh.
sebelum itu, jadi waktu masa-masanya Condro kedua itulah memang ada pemberontakan yang maaf ini, jadi ini saya menginterpretasikan ya dari dongeng dengan apa yang terkait cerita tutur yang dalam ketoprak itu Raden Danang. Raden Danang. Yang dalam ketoprak itu kan Raden Danang itu dituduh berselingkuh dengan kakak ipar. Nah, kemudian dia diusir menjadi Demit Patujin Patiayam. Pernah dengar ketoprak saya, Pak. Ya, cerita umumnya kan begitu kan, Mas. Seperti itu. Manusia kok ada di jin. Nah, ketika saya telusuri siapa ini Raden Danang dalam bukunya Cokrohadi Wikromo, juru tulis Pati di tahun 1900-an. Nama lengkapnya itu Raden Bagus Danang. Raden Bagus Danang. Nah, dia kemudian menyandang gelar Kromodipuro sebagai Demang Gabus. Nah, dia ini putranya Adipati Megatsari yang keempat, yang dibuang Belanda di tahun 1806. Ini masa-masanya Condro Negoro pertama ya. Waktu Megatsari itu, Pak, ya. Ya, Condro Negoro pertama ini, nah ini mulai naik dari ini ayahnya Condro Negoro kedua tadi kan. Condro Negoro pertama ini pindahan dari Bupati Lamongan. Dari Lamongan berarti. Ya, dia ditunjuk oleh Belanda untuk menggantikan Megatsari IV yang dibuang Belanda di Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya. Makanya di Bibis, Pesarian Bibis Surabaya. Ada di sana, Pak, ya? Ada. Adipati Megatsari yang keempat. Nah, Raden Bagus Danang sebagai putra Megatsari IV ketika ayahnya dibuang, kira-kira apakah dia tidak melakukan pembelaan terhadap ayahnya? Yo, mesti balas gitu ya. Dia dengan sebagai Demang Gabus dengan gelar Kromodipuro. Nah, ada catatan dari seorang sejarawan Belanda, Reclef. Itu menyatakan ada pemberontakan Kromodipuro Demang Pati. Ya. Nah, berarti kalau ada catatan dari Belanda bahwa Kromodipuro Demang Pati ini yang tentu yang dimaksud adalah Kromodipuro yang dengan nama Den Bagus Danang tadi yang Demang Gabus itu ya. Iya. Nah, ini kalau masa-masa di 1806 ya bersamaan dengan masa-masanya pemerintahannya Condro Negoro I. Sampai berakhir pemerintahannya Condro Negoro I itu sampai 1812. Kemudian digantikan oleh Condro kedua. Nah, ya di sekitar era-era itulah berarti pemberontakan Raden Bagus Danang yang kemudian distigmasi sebagai Ratu Jin Patiayam. Di Patiayam. Gitu ya. Artinya ketika dia itu didongengkan sebagai Ratu Jin Patiayam, sebenarnya itu kan Pasemon saja. Ya, barangkali memang dia waktu itu melakukan suatu perang gerilya dan semua laskarnya itu berpusat di sekitar Patiayam. Ya, mungkin memang ada kaitannya Raden Danang dengan tempat Patiayam gitu, Pak, ya. Betul. Nah, itu. Jadi jejak-jejak keberadaan Raden Danang itu memang ada di sekitarmu ya. Itu nanti kita di Patiayam itu, Pak, ya. Bahas itu. Nah, kita kaitkan ono Kadipaten Carang Soko. Apa mungkin Soko itu yang dimaksud itu Soko Bubuk itu di sekitar itu ya. Ini setback aja ya. Tapi inilah namanya keahlian seorang pujangga pada waktu itu untuk membolak-balikkan fakta sejarah. Koyoke kok koyok ngono iku lho.
Jadi Condronegoro ditombronegorokan terus diangkat di tahun sekian, Raden Danang pun diangkat di tahun-tahun sekian. Nanti dituak-tuakno. Nah janjane ku nek ora tuwa dek ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa jane. Nah iya. Terus berkaitan dengan modal tadi. Waktu kemarin kita susur sejarah itu Pak Joko ya. Kita menemukan ada dukuh gandong yang konon ceritanya mereka adalah pindahan, nenek moyang mereka adalah pindahan dari modal. Iya. Ini akhirnya kan sampai juga kan itu tadi. Jadi pindahan dari modal itu Pak Joko. Nah, barangkali kalau kita persamakan dengan masa-masanya Murtomo, Ki Murtomo ya, yang mendirikan pesantren kemudian kebanjiran terus buyar, sama juga dengan modal. Modal artinya juga bencana, kena bencana terus modal terus tuh pindah di Gandong, daerah Sujan sana. Terus saya dengar dari tutur orang-orang sana, Tek Putih yang sekarang di stigma di Desa Ketek Putih Tegalharjo itu tetangganya Pak Sujen. Mungkin kira-kira itu ada kaitannya juga tentang pemberontakan Raden Danang, kemudian berlanjut hingga Ki Murtomo yang kemudian masa tenangnya adalah di era Condronegoro ketiga itu tadi. Mulai ono pabrik Langse berdiri, mulai membangun masjid, Kuthapraja dan lain sebagainya itu. Dan sebagainya itu. Ya, karena ya memang benar kok itu nyatanya di peta itu enggak ada nama Borongan, ya kan? Ada. Nah, iya. Jadi kalau kita kaitkan dengan nama Borongan, itu berarti baru Pak ya, kira-kira tahun-tahun Condronegoro itu Pak ya. Borongan muncul itu di peta itu 1913. Artinya itu di masa-masa Bupati Suwodo. Oh gitu. Baru ada nama Borongan. Desa Borongan. Nah, sebelumnya Pandian nih. Sebelumnya Pandian di peta 1856-58. Kayaknya kemarin sudah saya bicarakan. Ya itu tidak ada gitu ya. Ya. Dan kalau kita kaitkan lagi tadi kalau Tombronegoro, Condronegoro itu yang sebenarnya sama atau loh? Kemarin sudah saya bicarakan, ini balik meneh. Jadi inilah Tombronegoro ya Condro Adinegrat tadi yang Bupati Juwana dipindah tugaskan ke Pati. Terus Juwana dari distrik itu tadi. Inilah sebetulnya Tombronegoro. Tapi oleh Pujangga peristiwa inilah dijadikan tonggak kebesaran Hari Jadi Pati. Nah, itu sosok genten bedah Kembang Joyo Pak. Akhirnya jadi dia masih bingung tuh pendengar ya Pak. Condronegoro itu Tombronegoro itu ya. Ya Condronegoro ya Tombronegoro itu ya. Ya Pak, sebelum kita lanjut kita kasih yang lewat dulu Pak ya. Ya monggo. Harbos FM Jos Bloko. Semakin malam semakin asik Pak Joko, Pak Ayep kalau kita bincang-bincang tentang sejarah Kota Pati khususnya ya. Mungkin Mitra Arbos belum tahu ini sejarah Pati sebetulnya seperti itu ya. Mereka tahu seringkali dari cerita-cerita Kedopra ya Pak ya. Mungkin cerita-cerita Toto. Wajar masih itu. Wali seperti itu. Ya, mungkin yang pengen gabung silakan saja di 085526610626 ya, lewat WA bisa, lewat SMS juga bisa. Dan dilanjutkan lagi monggo Pak Joko atau Pak Ayep. Ini yang ada ini yang masih saya ada pertanyaan ke Pak Joko mewakili dari Kang Dadindang atau Kang Sudadi di Tegalharjo Dukuh Tek Putih. Pertanyaannya itu perpindahan, ini masalah perpindahan Pak Joko. Jadi saya tangkap ini dari pertanyaannya, Tombronegoro adalah putra Kembang Joyo yang semula didukuh di Kemiri. Atau Kemiri mungkin disebut Pesantenan.
Babat menyebut waktu Tomronegoro menggantikan Kembang Jayanya itu pesantenan. Pesantenan. Kemudian dipindah ke Kaborongan, dinamakan pesantenan, diganti dengan nama Pati. Jadi yang menjadikan Pati sendiri itu mungkin Condronegoro yang ketiga tadi, ayah dari Condro Adiningrat. Inilah yang kita sebut Tomronegoro, yang kemudian yang Kembang Joyo itu Kembang Joyo yang semula itu berada mungkin posisinya ada di mana itu tadi, Gambiran. Ya. Lalu ada yang disebut ini loh Pak Joko sing ditanyakan oleh Pak Sudadi, Pati kramane pesantenan. Ya. Jadi pesantenan kramane Pati, walik Pak Joko. Pesantenan kramane Pati. Ini kok ora ditambahi kromo inggile Pati, jane kan kudu ngono Pak. Kramane Pati apa mungkin Pati? Gini. Pak. Monggo. Jadi istilah itu muncul dalam catatan Belanda, dalam Rapporten. Disebut bahwa Pati kramane pesantenan, bukan dibalik. Gitu. Kramane pesantenan. Iya. Kromone pesantenan. Kromo inggile no Pak itu. Pati kramane pesantenan. Itu ditulis dalam Rapporten itu, yang dimaksud kramane itu kromo inggile. Kromo inggile. Kromo inggile Pati itu pesantenan. Kromo inggile, bukan kraman ya. Nah, biasnya di sini. Iki sing dimaksud kromo inggil apa kraman beruntak. Nah, iki lho, beda arti itu ya. Nah, itu loh masalahnya di situ kan. Jadi kalau kraman Pati sebagai bahasa dengan kromo inggil basa aluse iku pesantenan. Bahasa aluse. Tapi nek kraman ini dibahasakan beruntak, berarti Pati beruntak pesantenan. Nah, itu loh. Itu loh. Bukan dibalik, bukan pesantenan yang beruntak Pati, tidak. Oh ya, jadi Pati lah yang memberontak pesantenan. Nah, ini ketemu Pak Joko. Nah, gitu loh. Nah, kenapa gitu loh? Raden Danang atau Kromodipuro setelah bapaknya di Kendang ring Surabaya. Nah, kemudian Belopati lah istilahnya Pak Joko. Raden Danang atau Kromodipuro Demang Pati, Demang Gabus ing Pati ikilah sing ngraman karo pesantenan. Betul. Nah, gitu. Jadi ini mulai nampaknya mulai ketemu ini. Sebetulnya inilah yang dimaksud pujangga. Kira-kira ngono Pak, setuju ya? Karena dalam babat sembar, ini catatan dari Blambangan. Babat sembar dari Blambangan ya. Babat Condronegoro I ini putranya Bupati Tumenggung Jimat, Bupati Surabaya Trah Blambangan. Itu disebut bahwa Condronegoro yang tadinya Bupati Lamongan pindah ke Pati. Jadi Bupati Santenan. Oh. Nah, disebutnya begitu. Artinya di masa Condro I ini kemudian dia mengganti nama Pati yang sebelumnya di era Megasari itu dengan nama Pati diganti dengan nama Pesantenan. Makanya ketika Megasari IV itu dibuang Belanda ke Surabaya, kemudian terjadi pemberontakan putranya Kromodipuro atau Den Danang tadi, sebagai pewaris Pati berontak terhadap pesantenan yang dibikin oleh Belanda Condronegoro. Ini teks ini hanya dalam babat, dalam tutur, cuman tidak tertulis dalam peta Belanda. Dalam peta Belanda tetap penulis Pati. Berarti pesantenan malah tidak ada ya dalam peta loh. Tidak ada. Cuman dalam babat atau tutur. Itu. Artinya posisi Condro pertama, kedua itu Bupati. Sekitaran di wilayah Gambiran. Sekitaran Waktu Gambiran. itu barulah kemudian di era Condro ketiga
Tiga mulailah dari Gambiran membangun Pati Kota itu yang sekarang, meskipun sebelumnya sudah ada Megasari di sini. Yang pertama tapi cuman dibangun lagi gitu pertama ada di sini. Oleh dalam babat ini disebut pesantrenan. Gitu ya Pak Joko. Barulah kemudian ketika Condro terakhir, Condro Adiningrat ketika jadi Bupati Juwana, ya, kemudian pindah Pati, Juwana dijadikan satu dengan Pati. Pati ini kemudian secara utuh nama Pati kemudian disebut setelah itu. Setelah ya angger pemberontak kok di Jeno iki piye lho. Sabarun di Pak Mbah Sabarun dijinke. Kemudian Raden Danang Jin Pati Ayam. Angger pemberontak mesti dijinke. Rata-rata hilang moksa tanpa jejak. Itu kan begitu. Mergo nek ana unen-unen, nek jejak pahlawan-pahlawan kita atau pejuang-pejuang yang berasal dari Pati sendiri itu nek dijiare wong Pati mundak bumine urip. Oh, ngono lho Pak. Ada pesamuannya itu ya Pak. Ada apa iku gonduan apa itu. Nek wong Pati arep nyekar ning makame Bupati Pati Joyokusumo jarine bumine urip. Ya karepe terjadi pemberontakan lah. Nah, gitu ya. Ora bumine gonjang-ganjing gempa itu tidak. Yo bumi urip iku yo menimbulkan satu patriot, mungkin menimbulkan patriotisme. Karena gitu ya Pak ya. Kultus orang Pati terhadap Joyokusumo kan besar karena Joyo cuman ratune wong Pati. Oh gitu. Iya. Ini sudah mulai mengerucut, nanti kita masuk ke Kembang Joyo, Bratoundonegoro, lalu nanti kita identifikasikan silsilah Kembang Joyo. Silsilah Kembang Joyo dulu Pak, untuk memperjelas. Jadi silsilah Kembang Joyo versi Pekuwon. Monggo dijelaskan Pak Joko. Kembang Joyo sampai tutup ora iki. Apa gini Pak, nanti bisa dilanjutkan lagi setelah. Tapi besok Selasa. Ya. Mungkin Kembang Joyonya kan panjang. Panjang khusus sekali. Bedah Kembang Joyo sampai Tombronegoro, kemudian siapa ini Kembang Joyo? Sebenarnya siapa gitu yang sudah dikatakan di pesantrenan itu siapa? Gitu Pak ya. Itu cukup panjang juga masalah. Panjang juga ya. Membedah Kembang Joyo. Jadi ini masalah Tombronegoro saya anggap clear ya. Sudah clear. Jadi monggo Pak Eri kita simpulkan bahwa kami dari tim Arga Kencana, Pak Eri juga sebagai penggiat juga di Arga Kencana, kami menyimpulkan bahwa Tombronegoro adalah Condro Adiningrat yang dari Juwana kemudian dipindah di Pati di angka tahun yang sebenarnya di era-era menjelang Republik berdiri. Gitu ya. Artinya ini kreativitas seorang pujangga untuk menaikkan atau mengaburkan jejak sejarah Pati. Ya, memang sengaja mungkin seperti itu. Ini kesimpulan kami bahwa Tombronegoro adalah Condro Adiningrat yang bupati terakhir dinasti Condronegaran di tahun 1904 terakhir. Nah, makanya muncullah peta borongan tercatat baru di tahun 1913 yang sebetulnya borongan itu tidak pernah ada. Oh gitu ya. Oke Pak Eri, terima kasih pemirsa, monggo di. Oke, terima kasih buat Pak Joko juga Pak Ayib ya, dan juga buat teman-teman dari Yayasan Arga Kencana yang malam hari ini juga hadir, yang selalu mendukung kami untuk selalu belajar tentang sejarah Kota Pati khususnya. Dan buat mitra Arpa mungkin yang belum jelas tentang sejarah-sejarah Kota Pati bisa menghubungi kami ya di kantor atau di markas besar Yayasan Arga Kencana. Dan terima kasih, dan buat mitra Arpa juga bisa menyimak perkembangan kami, bedah sejarah kami lewat channel kami, channel YouTube di Arga Kencana ya. Terima kasih matur suwun, sampai jumpa.